Ayo belajar mengenal jangka sorong. Jangka sorong pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika asal Prancis yang juga ahli teknik bernama Pierre Vernier, kelahiran 19 Agustus 1584. Ia mempublikasikan penemuan alat ukur ini pada tahun 1631 yang menjadi alat ukur panjang yang akurat, yaitu jangka sorong atau dengan nama lain Vernier Caliper. Skala pada alat ukur jangka sorong pun dinamai sesuai dengan nama penemunya dengan istilah Vernier. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu, seperti tabung. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun bisa mengukur diameter bentuk benda, namun jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Fungsi jangka sorong. Dalam praktiknya, jangka sorong memiliki fungsi-fungsi yang sangat membantu manusia untuk mengukur panjang sebuah bentuk benda. Alat ukur ini diciptakan memang untuk menjawab persoalan-persoalan yang belum terpecahkan, seperti bisa mengukur bentuk benda selain dari permukaan datar, layaknya alat ukur panjang menggunakan penggaris. Karena pada faktanya kita juga membutuhkan alat ukur yang lebih tepat dan akurat. Berikut ini fungsi atau manfaat jangka sorong yang perlu kita ketahui. Yang pertama, berfungsi untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Kedua, berfungsi mengukur sisi dalam bentuk benda yang biasanya berupa lubang seperti pada pipa dengan cara mengulurnya. Yang ketiga, berfungsi mengukur kedalaman celah atau lubang suatu bentuk benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian alat ukur. Yang keempat, berfungsi mengukur ketebalan suatu benda. Yang kelima, berfungsi mengukur diameter dalam bentuk benda menggunakan rahang tetap dan rahang geser atas. Yang keenam, berfungsi mengukur kedalaman suatu bentuk benda menggunakan tangkai ukur bagian bawah, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang relatif kecil. Yang ketujuh, memiliki dua skala, yaitu skala utama dan nonius. Jenis-jenis jangka sorong. Fungsi. Dari berbagai fungsi yang dimiliki alat ukur jangka sorong, maka alat ini juga muncul dengan berbagai macam jenis. Jadi, kita bisa menggunakan beberapa jenis jangka sorong sesuai kebutuhan. Berikut ini adalah jenis-jenis jangka sorong yang perlu kita ketahui agar bisa menjadi referensi jika ingin menggunakan alat ukur ini. 1. Jangka sorong manual. Jangka sorong jenis ini biasanya digunakan untuk praktikum di sekolah atau di laboratorium sekolah. Fungsi
karena hanya untuk keperluan praktik. Cara menggunakannya pun lumayan sulit, yakni masih secara manual, sehingga membutuhkan ketelitian yang lebih saat menggunakannya. Kemudian, untuk mengetahui hasil pengukurannya, kita perlu menghitungnya terlebih dahulu. 2. Jangka sorong digital. Jangka sorong jenis ini sudah dikembangkan dari jenis sebelumnya yang masih analog atau manual. Kita mungkin akan kesulitan menemukan jangka sorong digital di sekolah atau di laboratorium sekolah. Jangka sorong ini memiliki layar yang dapat menampilkan nilai dari ukuran benda yang telah diukur tersebut tanpa harus menghitungnya terlebih dahulu secara manual. Jangka sorong digital ini akan sangat memudahkan dan mempercepat saat mengukur benda-benda, misalnya dalam jumlah yang banyak. Namun dari segi harga, jangka sorong digital lebih mahal harganya dibandingkan dengan jenis analognya. 3. Jangka sorong arloji atau jam. Jangka sorong arloji adalah salah satu jenis jangka sorong yang cara membacanya menggunakan jarum ukuran analog yang di bagian mukanya tertempel atau menggunakan stopper. Jangka sorong ini menggunakan jam ukur sebagai ganti skala nonius saat menginterpolasikan garis indeks terhadap skala batang ukur. 4. Jangka sorong ketinggian. Jangka sorong ketinggian adalah salah satu jenis mistar insut yang berfungsi untuk mengukur ketinggian. Jangka sorong ini memiliki rahang ukur yang bergerak secara vertikal pada batang yang berskala tegak lurus dengan landasannya. Rahang ukur pada jangka sorong ini sejajar dengan alasannya agar garis ukur tegak lurus dengan permukaan di mana landasannya diletakkan. Itulah sebabnya penggunaan jangka sorong ini membutuhkan permukaan acuan yang rata seperti permukaan meja yang rata. Bagian-bagian pada alat ukur jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong terdiri dari rahang tetap atas, rahang sorong atas, tombol kunci, skala utama, tangkai ukur kedalaman, skala nonius, rahang sorong bawah, rahang tetap bawah, dan juga benda yang diukur. Cara menggunakan dan membaca alat ukur jangka sorong. Setelah mengetahui pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan bagian-bagian pada jangka sorong, maka kita perlu mengetahui cara mengukur dan membaca hasil ukuran pada alat ukur jangka sorong ini. Jika kita berhasil mengukur diameter atau kedalaman benda, namun tidak bisa membaca atau menafsirkan hasilnya, maka akan percuma saja. Nah, berikut ini cara membaca hasil ukur pada jangka sorong. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu objek atau benda yang akan diukur, misalnya kelereng, koin, atau yang lainnya. 2. Setelah itu, buka rahang geser
pada jangka sorong ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar rapat agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat. 3. Pastikan bahwa kedua rahang tertutup dan skala menunjukkan angka 0. Hal ini perlu kita perhatikan agar tidak terjadi kesalahan pengukuran atau bisa disebut zero error. Kemudian yang keempat, kendurkan pada bagian baut pengunci dan tarik rahang geser ke sebelah kanan sampai benda yang ingin diukur bisa sesuai ditempatkan di antara dua rahang tersebut. 5. Setelah itu, letakkan benda antara kedua rahang dan pastikan kembali bahwa posisinya sesuai dan tepat. 6. Tarik bagian rahang geser ke sebelah kiri sampai mengapit benda yang akan diukur. Kemudian, putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. 7. Setelah itu, perhatikan garis yang terhimpit antara skala atas dan bawah atau skala noniusnya. Temukan angka yang menyambungkan lurus dengan garis dari skala nonius tersebut. Nah, hitunglah hasil pengukuran yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua angkanya. Maka, itulah diameter benda yang kita cari. Nah teman-teman, itu dia penjelasan singkat tentang alat ukur jangka sorong. Mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenisnya, bagian-bagian, hingga cara membacanya. Versi dari kami, Frans Media Channel. Tetap support terus ya channel kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Frans Media. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Dadah!